Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wirausaha semuanya. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari proses pembuatan media jamur tiram, yaitu proses pengomposan. Sebelumnya telah dilakukan pencampuran semua media, serbuk kayu, bekatul, kapur, kemudian air dan media tambahan yang lain telah kita campur. Lalu proses selanjutnya adalah dilakukan pengomposan. Pengomposan sendiri bertujuan untuk yang pertama agar semua media yang sudah tercampur itu benar-benar rata, karena proses pengomposan yang kita lakukan membutuhkan waktu 24 sampai 48 jam, yaitu sehari semalam atau 2 hari 2 malam. Itu dari pengalaman yang saya lakukan selama ini, dan mungkin dari beberapa rekan yang sudah melakukan dengan waktu yang berbeda. Saya rasa tidak ada masalah, yang penting dari pengalaman itu memperoleh hasil yang baik ya, jadi tidak ada masalah. Perbedaannya karena mungkin memakai serbuk kayu yang berbeda, takaran komposisi yang berbeda, sehingga nanti juga dengan lama waktu yang berbeda hasilnya akan berbeda dengan media yang lain. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk penguraian. Jadi senyawa-senyawa kompleks dari media-media yang kita campurkan itu dengan adanya pengomposan dia akan terdekomposisi atau terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah untuk membantu sterilisasi media, karena dalam pengomposan dihasilkan suhu yang lumayan panas. Suhunya bisa di atas 50 derajat Celcius, sehingga beberapa jenis bakteri dan jamur liar itu bisa mati dengan adanya pemanasan hasil dari reaksi dekomposisi. Baik, ini kita jelaskan, kita ikuti ya videonya. Baik, ini adalah media yang sudah terkompos selama 1 malam. Syarat pengomposan adalah media ditutup dengan menggunakan terpal yang masih bagus ya, atau plastik yang masih bagus sehingga tidak banyak lubang. Tujuannya agar terjadi pengomposan secara anaerob. Seperti ini saja. Kita coba ukur hasil pengomposan ini, kita ukur berapa suhu dan pH nya. Kalau kemarin sebelum dilakukan pengomposan kita ukur pH serbuk kayunya 7,0 ya. Kemudian kita tambahkan kapur 2,5%. Coba kita ukur berapa pH-nya sekarang. Biasanya terjadi penurunan pH biasanya, tapi ya belum tentu juga. Kita ukur lagi karena adanya kapur itu bisa menyangga terjadinya penurunan pH atau cukup menstabilkan. Kita ukur pH-nya. Oke. Nah, 6,5. Berarti memang benar ya. Jadi efek dari dekomposisi itu secara nyata dia berpengaruh terhadap penurunan pH, sehingga kita bisa simpulkan walaupun kemarin medianya pH-nya 7,0, sudah kita juga tambahkan kapur kaptan 2,5%, ternyata dia pH-nya masih tetap turun karena adanya dekomposisi. Kemudian kita cek suhu ya, kita cek suhunya. Langsung 46 suhunya.
Coba kita cek juga dengan termometer. Kalau di alat itu naik ini 47. Iya. Berapa ini suhunya? Tuh, naik dia, hampir mendekati 50. Nah, alat ini dia nggak terdeteksi, artinya suhunya melebihi 50 ya. Nggak terdeteksi. Nah, 50 dia. Turun berarti karena kita tarik tadi 49, 48. Coba kita masukkan lagi. 46, 47, 48, 49, 50. Error. Ya, alat ini hanya mampu mendeteksi suhu sampai 50 derajat. Kalau kita ukur dengan termometer tadi, suhunya mencapai 60 derajat Celcius. 60 kurang lah ya, 59. Itu tadi ya penjelasan mengenai dekomposisi atau fermentasi. Yang pertama, kesimpulannya dia akan terjadi penurunan pH. Yang kedua, terjadi kenaikan suhu. Jadi suhunya mendekati 60 derajat Celcius. Kalau suhu udara saat ini kisarannya, ini belum turun, ini masih panas, sekitar 30 ya, 28 sampai 30 derajat. Baik, selanjutnya setelah ini media udah siap dilakukan proses selanjutnya, yaitu pembuatan media bak atau pembuatan backlog jamur tiram dan dilanjutkan dengan sterilisasi. Baik, terima kasih. Itu tadi, mudah-mudahan bermanfaat sehingga bisa menjadi bahan referensi bagi rekan-rekan yang ingin berbudidaya jamur tiram. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa kritik dan saran atau pertanyaan bisa ditulis di komen di bawah. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.